Pesimisme itu menguatkan optimisme SP3. Pesimisnya itu ijazah nggak akan dihadirkan. Artinya kalau nggak dihadirkan kan berarti SP3 dong, gitu loh. Ijazah Jokowi itu sama sekali tidak ditunjukkan gitu. Nah, itu. Harapan kita di gelar perkara ini ada pemberlakuan ijazah Jokowi, tapi ini tidak sama sekali. Bahkan tadi pihak pelapor pun keberatan dia kalau ijazah Jokowi diperlihatkan. Dia hanya mau memperlihatkan di pengadilan. Kalau sepanjang itu hanya retorika saja, ya saya merasa ini bukan gelar perkara yang baik dan tidak bagus untuk penegakan hukum. Belum melakukan gelar berkaitan dengan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Karena pasal itu nanti spesifik untuk klaster kedua yang akan dimulai jam 2. Tadi kami sudah menyampaikan ya segala kritik yang tadi sempat kami kompreskan juga masuk lagi, terutama juga ada tambah-tambahan dari Bang Gafur juga Bang Petrus Celestinus. Untuk itu Bang Petrus tolong Bang disampaikan tadi apa yang menjadi pandangan Abang di proses gelar perkara untuk tim kita. Silakan. Ya, tadi kita sampaikan bahwa setelah gelar perkara ini kita minta penyidik mulai melakukan pendalaman terhadap apa yang selama ini menjadi dalil dari pihak tersangka atau pihak kami, bahwa kepentingan yang mereka perjuangkan untuk mengungkap ijazah Jokowi ini untuk memastikan palsu atau tidak, itu adalah dalam rangka memperjuangkan kepentingan umum. Karena di balik apa yang disebut kepentingan umum itu kan terlalu banyak. Ya, soal pemilu, soal lembaga pemilu yaitu KPU, soal partai politik yang merekrut calon-calon presiden, ya, suara rakyat kita yang sudah kita berikan selama 2 periode juga kalau itu ternyata palsu, apa kata dunia? Sehingga kita minta soal pendalaman mengenai kepentingan umum ini harus sungguh-sungguh dilakukan. Karena dengan mendalami kepentingan umum, para tersangka ini kan diberikan oleh undang-undang ada imunitas. Imunitas sebagai kelompok masyarakat yang melakukan peran serta masyarakat, imunitas sebagai advokat yang sudah 4-5 tahun lalu mereka mengadvokasi ini, membela kepentingan umum dan membela beberapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa. Kemudian juga di dalam beberapa pasal dari sangkaan ini juga ada alasan pembenar yang meniadakan perbuatan melawan hukumnya. Sehingga kami minta ujung dari penyidikan ini harus berakhir dengan penghentian penyidikan. Dengan dihentikan penyidikan, maka masyarakat bisa meminta Polri memulai membuka penyelidikan khusus terhadap dugaan ijazah palsu ini. Karena melalui penyidikan pencemaran nama baik, soal ijazah palsu tidak akan bisa ditentukan oleh penyidikan di Polda Metro Jaya ini. Itu yang inti dari dialog tadi, antara lain mengenai itu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ada mau ditambahkan yang lain? Ya, Pak Herman. Gelar perkara ini, saya bilang ini bukan gelar perkara. Kenapa? Karena kita diadu domba antara pelapor dengan terlapor. Artinya, setahu saya yang namanya gelar perkara itu pemaparan yang jelas dari pihak penyidik. Begini. Unsurnya begini. Tapi penyidik tidak menjelaskan seperti itu gitu loh. Jadi kami merasa bahwa ini bukan gelar perkara. Yang kedua, ijazah Jokowi itu sama sekali tidak ditunjukkan gitu. Nah, itu. Harapan kita di gelar perkara ini ada pemberlakuan ijazah Jokowi, tapi ini tidak sama sekali. Bahkan tadi pihak pelapor pun keberatan dia kalau ijazah Jokowi diperlihatkan. Dia hanya mau memperlihatkan di pengadilan. Sementara beberapa pengadilan sudah sidang tetap tidak ditunjukkan gitu loh. 4 kali. Artinya apa? Artinya memang problemanya, inti dari persoalan ini adalah ijazah Jokowi sampai sekarang tidak bisa dilihatkan dan tidak bisa dibuktikan oleh penyidik. Dan masih disembunyikan. Padahal sudah ada pernyataan tadi bahwa kami sudah menyita ijazah Jokowi. Nah kalau sudah sita mana? Iya, harusnya bisa. Mana berita acara sitanya? Tapi ini tidak diperlihatkan gitu loh. Jadi kalau sepanjang itu hanya retorika saja, ya saya merasa ini bukan gelar perkara yang baik dan tidak bagus untuk penegakan hukum. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan? Nama lengkap boleh Pak? Nama lengkap. Herman Kadir ya. Nama saya Herman Kadir, tim Cukup atau advokasi. ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yang jelas ini masih isoma ya, masih lanjut lagi kami. Ya, gimana? Bang, mungkin bisa dijelaskan bedanya gelar perkara biasa dengan ini kan gelar perkara khusus ya. Dan kemudian inisiatornya siapa sih? Jadi kalau gelar perkara biasa itu adalah gelar perkara yang inisiatifnya oleh penyidik. Oh ya. Biar kebagian semuanya.
gelar perkara biasa itu adalah gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik di internal penyidik untuk memberikan pemaparan tentang pasal-pasal yang didakwakan seperti apa, yang disidik seperti apa, unsur-unsur pidana seperti apa, dan bukti-bukti apa yang kemudian menjadikan kesimpulan bagi penyidik untuk menyimpulkan bahwa pasal ini terpenuhi unsurnya, pasal ini terpenuhi unsurnya sehingga naik ke tahap penyidikan. Nah, gelar ini kemarin sudah dilakukan di internal dan itu inisiatifnya penyidik dan dihadirkan oleh pengawas di internal penyidik termasuk pihak jaksa dihadirkan sebagai pengawas dalam proses penyidikan. Nah, adapun gelar perkara khusus itu sesuai dengan ketentuan Perkapolri nomor 6 tahun 2019 ya, khususnya ketentuan pasal 33 dalam konteks perkara yang menjadi atensi publik, memang masyarakat bisa terlibat memohon untuk mengajukan proses apa yang disebut dengan permohonan gelar perkara khusus. Nah, kami sudah ajukan ya di tanggal 21 Juli 2025, terus yang kedua 20 November 2025. Nah, atas dasar permohonan kami itulah yang kemudian hari ini dibuat proses yang namanya gelar perkara khusus. Yang dihadirkan ya kami yang tadinya menjadi tersangka menjadi pihak pelapor Dumas, kemudian para pelapor yang mentersangkakan klien kami menjadi terlapor Dumas dihadirkan, juga pengawas internalnya, ada Divkum, ada Wasidik, ada Diskrimum, kemudian ada juga Ombudsman. Komnas HAM tadi nggak hadir, tapi Ombudsman hadir, dan lembaga mana lagi tadi ya? Ada itu saja sih ya. Wasidik udah saya sebutkan. Jadi begitu ya penjelasannya. Apa sebetulnya output yang diinginkan oleh tim penasihat hukum melalui gelar perkara khusus ini, Bang? Iya, forum gelar penunjukan ditunjukkan gitu ijazah Jokowi itu atau seperti apa? Ya, ada dua proses, ada dua hal ya. Pertama proses, yang kedua kesimpulan dari proses. Kalau proses memang kami harapkan ini menjadi proses untuk bisa menunjukkan ijazah itu dalam proses gelar perkara khusus. Karena selama ini yang menjadi objek masalah kan itu. Selama ini tidak bisa ditunjukkan oleh Saudara Joko Widodo. Kami berharap melalui kewenangan penyidik, karena ini sudah disita penyidik, bisa ditunjukkan kepada kami, kepada klien kami yang menjadi tersangka karena dokumen itu. Nah, outputnya, jadi proses gelar perkara khusus itu hampir mirip dengan pra-peradilan. Tapi bedanya kalau pra-peradilan itu menggunakan hakim di pengadilan, prosesnya adalah kalau diterima berarti dibatalkan status tersangka, kalau ditolak ya status tersangkanya dibenarkan oleh hakim. Nah, gelar perkara khusus itu adalah koreksi di internal. Kalau ternyata rekomendasinya ada celah, ada masalah, baik dalam proses, tahapan, prosedur, sampai substansi ke dalam proses penyidikan tadi, ternyata belum terpenuhi sebagaimana ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, ya bisa kasusnya dihentikan. Produk akhirnya apa? SP3. Apa itu SP3? Surat perintah penghentian penyidikan. Itu outputnya. Itu kalau ditemukan ada kesalahan saat proses penyidikan. Ya, tidak memenuhi syarat lah. ya. Untuk Ada lagi? Cukup? Ini optimis nggak, Bang, dengan upaya ini? Oh, tentu saja optimisnya begini. Pertama, kami mengajukan permohonan di tanggal 21 Juli. Saat itu kami kira nggak ada atensi. Tapi begitu naik tersangka, justru dari penyidik meminta sounding, tolong Bang kirim lagi surat. Nah, ini kan berarti ada sesuatu dari penyidik yang secara objektif ingin melibatkan kami dalam proses gelar, yang kami baca indikatornya bahwa memang ada problem dalam tahapan. Namun, kalau itu tanpa melalui proses gelar perkara khusus kan jadi penyidik keliru mengambil kesimpulan. Nah, melalui proses inilah saya pikir kami husnuzon berkeyakinan bahwa ini akan menjadi mekanisme untuk mengevaluasi proses penyidikan yang berujung dengan SP3 begitu. Problemnya di mana? Berarti sudah dikasih tahu sama penyidik? Di antara yang kita sepil adalah dalam konteks advokat ya. Advokat itu kalau diperiksa Bu Kurniati Royani ya, juga Pak Egy Sujana. Itu kan semestinya harus sounding dulu ke Dewan Kehormatan Advokat. Di sana ditanyakan apakah peristiwa ini seorang advokat melakukan ini itu bagian dari cover atau job desk atau tupoksi seorang advokat atau itu tidak ada kaitannya dengan advokat. Kalau itu bagian dari tugas advokasi, maka seorang advokat tidak boleh diidentikan dengan kliennya. Advokat mengatakan dugaan jasa palsu, berarti bukan dia kliennya, ini hanya mengutip begitu. Nggak boleh kemudian, oh ini advokatnya, oh ngomong jasa palsu, enggak. Jadi nggak boleh diidentikan. Nah, manakala rekomendasinya bahwa itu bukan bagian dari tugas seorang advokat, maka rekomendasinya adalah mempersilahkan penyidik untuk melakukan proses. Nah, ini tidak ada proses itu. Jadi tidak ada rekomendasi dari Dewan Kehormatan Advokat, dalam hal ini Perhimpunan Advokat Indonesia ya, Peradi ya, karena Bu Kurniati Royani itu berasal dari Peradi, sama dengan saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Tapi bukan Peradi bersatu ya, bukan Peradi kocar kacir, bukan Peradi kemana-mana ya, Peradi saja begitu ya. Jadi dipertegas undang-undangnya ya, saya kasih tahu bahwa Undang-Undang Advokat 18/2003 itu pasal 16 ya, hak imunitas bagi seorang pengacara atau lawyer atau penasihat hukum yang tidak bisa diperkarakan baik di dalam maupun di luar. Itu form sudah, pasal 16 Undang-Undang 18 tahun 2003.
Dan itu sudah pasti firm dan tidak boleh diperkarakan baik di dalam maupun di luar, baik itu pidana maupun perdata. Tapi ini dipaksa menjadi tersangka. Nah ini kan menghilangkan atau melawan atau melanggar undang-undang advokat. Saya kira itu aja. Ya. Oke ya, cukup ya. Tunggu aja, anak ini masih isoma, nanti masih lanjut. Insya Allah Pak Roy Suryo jam 2 nanti datang. Kalau untuk periode pertama ini yang tersangka pertama ini jam berapa? Ini setengah jam lanjut, maksimumnya paling jam 2 karena jam 2 kan harus ada klaster kedua. Bareng ya? Ini tinggal satu tahapan terakhir tanya jawab. Jadi dari pihak kami sudah, dari pihak kubu yang terlapor Dumas sudah, dari pihak penyidik sudah, nah tinggal sesi tanya jawab. Gitu. Kan itu saya nanya, aku lupa. Pak Herman. Kan itu kan bilang kayak kalau misalkan tim kuasa hukum aja nggak bisa lihat keaslian ijazah Jokowi. itu Artinya kan agak di dalam prosesnya juga agak apa ya tadi retorika kalau dibilang. Enggak, justru pesimisme itu menguatkan optimisme SP3. Pesimisnya itu ijazah nggak akan dihadirkan. Artinya kalau nggak dihadirkan kan berarti SP3 dong, gitu loh. Tapi kalau untuk proses hukumnya optimis gitu. Iya, proses hukum dalam gelar perkara optimis ujungnya akan dihentikan. Gitu. Yang beliau tidak optimis tadi ijazah itu loh mau dihadirkan apa enggak gitu. Harusnya kan itu gitu kira-kira. Yang mana SP3 ini akan jadi bahan pertimbangan untuk di perlimpahan persidangan enggak. atau sudah sampai sebelum persidangan? Kalau SP3 ya berarti kasus selesai. Penghentian. Tidak akan lanjut. Jadi sini nanti kan mereka gelar sendiri. Disitulah ada rekomendasi. Nah kalau rekomendasinya SP3 dan diteken SP3 ya case close begitu. Hasilnya setelah klaster kedua ini atau gimana? Oh nanti agak lama. Agak Jadi ini lama. semua disimak dulu. Oh belum. Kita baru proses. Ini istilahnya baru belanja masalah. Jadi belum diambil kesimpulan. Masih lama. Biar lama kan, biar banyak konten media. Gimana sih? Saya kan Pak, pusing. Biar ngerti prosesnya juga. Oh iya iya. iya. Makasih ya Pak. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.